Halo, apa kabar Wong Kito Galo? Selamat berjumpa kembali dalam program berita seputar Ainus Sumsel. Bersama saya Riza Palepi siap menemani Anda. Dan inilah seputar Ainus Sumsel selengkapnya. Antar unit distribusi dan transmisi dalam menjaga sistem kelistrikan tetap andal, terutama pada objek vital dan lokasi prioritas seperti tempat ibadah dan fasilitas umum. Berbagai langkah dilakukan mulai dari pemeliharaan preventif, pengaturan beban, hingga kesiapsiagaan personil selama 24 jam. Selain itu, posko siaga juga dioperasikan penuh dengan dukungan peralatan seperti gardu bergerak dan genset untuk mengantisipasi gangguan. Gardu induk pagar alam sebagai tulang punggung pasokan listrik berperan penting dalam memastikan suplai listrik tetap stabil bagi kota pagar alam dan sebagian wilayah 4 Lawang. Selama masa siaga Idul Fitri, sistem kelistrikan terpantau aman dan andal, sehingga masyarakat dapat menjalankan ibadah dan merayakan hari raya dengan nyaman. PLN juga menghimbau masyarakat untuk memanfaatkan aplikasi PLN Mobile guna memudahkan pelaporan apabila terjadi gangguan sehingga dapat segera ditangani dengan cepat. Melalui metode PDKB, petugas PLN dapat melakukan pekerjaan teknis pada jaringan listrik dalam kondisi tetap bertegangan, sehingga aktivitas masyarakat maupun pelanggan bisnis tetap berjalan tanpa gangguan. Inovasi ini menjadi solusi strategis dalam menjawab kebutuhan pelanggan akan layanan yang cepat, andal, dan minim resiko gangguan. Salah satu implementasi nyata dari optimalisasi tersebut adalah penyalaan tambah daya pelanggan PT Asta Sarana Raya dengan kapasitas 105 kV ampere. Proses ini berhasil dilaksanakan tanpa padam, sehingga operasional perusahaan tetap berjalan lancar tanpa interupsi. Arif Azani, manajer PLN UP3 Palembang menyampaikan bahwa optimalisasi PDKB merupakan bentuk komitmen PLN dalam memberikan pelayanan terbaik. Selain mempercepat proses layanan, penerapan PDKB juga menjadi langkah PLN dalam menjaga keandalan sistem distribusi listrik, terutama di wilayah dengan tingkat kebutuhan energi yang tinggi seperti Kota Palembang. Tim PDKB yang diterjunkan telah dibekali kompetensi khusus, peralatan berstandar keselamatan tinggi, serta prosedur kerja yang ketat. PLN berharap dengan optimalisasi PDKB ini, pelayanan tambah daya dapat semakin responsif dan efisien, sekaligus mendukung pertumbuhan dunia usaha dan aktivitas masyarakat tanpa terganggu oleh pemadaman listrik. Kedepan, PLN UP3 Palembang akan terus berinovasi dan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dengan teknologi guna memastikan layanan kelistrikan yang andal, aman, dan berkelanjutan bagi seluruh pelanggan. Fitur Trip Planner memungkinkan pengguna menentukan rute perjalanan sekaligus mengetahui lokasi stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau SPKLU di sepanjang jalur yang dilalui, termasuk estimasi kebutuhan pengisian daya. Sementara itu, fitur N-Trip memudahkan pelanggan memantau kondisi antrean dan ketersediaan charger di SPKLU secara real-time. Informasi ini membantu pengguna mengatur waktu pengisian daya agar lebih efisien dan terhindar dari antrian. General Manager PLN WD S2JB Ade Herlambang menyampaikan bahwa fitur ini menjadi bagian dari upaya PLN dalam meningkatkan kenyamanan penggunaan kendaraan listrik, khususnya pada periode mudik dan arus balik Idul Fitri. Ia mengatakan, melalui fitur Trip Planner dan N-Trip di PLN Mobile, pelanggan dapat merencanakan perjalanan dengan lebih matang serta memperoleh kepastian layanan pengisian daya di SPKLU, sehingga perjalanan menjadi lebih aman dan nyaman. Untuk mendukung kelancaran perjalanan, PLN WD S2JB juga memastikan kesiapan infrastruktur pengisian daya dengan menyiapkan SPKLU di berbagai lokasi strategis, mulai dari jalur utama, kawasan perkotaan, hingga titik dengan mobilitas tinggi.
Selain itu, PLN juga menghadirkan program spontan mudik pakai mobil listrik sebagai bentuk dukungan terhadap penggunaan kendaraan listrik di masyarakat. Melalui penguatan infrastruktur dan layanan digital, PLN UID S2JB terus mendorong ekosistem kendaraan listrik yang lebih andal, sekaligus memberikan pengalaman perjalanan yang lebih nyaman dan terencana bagi masyarakat. Periode siaga Idul Fitri menjadi waktu krusial bagi sistem kelistrikan seiring meningkatnya aktivitas masyarakat mulai dari ibadah, malam takbiran, hingga silaturahmi bersama keluarga. Menjawab tantangan tersebut, PLN ULP Kuala Tungkal telah melaksanakan serangkaian langkah antisipatif melalui kegiatan pemeliharaan dan penguatan sistem kelistrikan secara menyeluruh sebelum dan selama masa perayaan Hari Raya. Melalui tim pelayanan teknik, PLN melakukan pengecekan gardu distribusi, inspeksi jaringan, pemeliharaan peralatan kelistrikan, serta penguatan kesiapsiagaan personil di lapangan. Selama periode siaga, petugas disiagakan penuh dan aktif melakukan patroli jaringan, guna memastikan seluruh infrastruktur kelistrikan berada dalam kondisi optimal. Upaya tersebut membuahkan hasil dengan terjaganya pasokan listrik yang andal selama masa perayaan. PLN ULP Kuala Tungkal menyiagakan puluhan personil yang tersebar di titik-titik strategis, serta didukung peralatan lengkap untuk penanganan gangguan secara cepat dan responsif. Salah satu warga Kuala Tungkal, Andi, mengaku bersyukur atas keandalan listrik selama Idul Fitri. Alhamdulillah, selama lebaran listrik aman, jadi ibadah dan kumpul keluarga terasa nyaman, ujarnya. Di balik terang lampu saat malam, takbiran hingga hari raya, terdapat dedikasi petugas PLN yang tetap siaga, bahkan ketika masyarakat menikmati momen kebersamaan bersama keluarga. Kedepan PLN ULP Kuala Tungkal akan terus memperkuat layanan serta menjaga keandalan sistem kelistrikan sebagai bagian dari upaya mendukung kenyamanan dan kualitas hidup masyarakat di setiap momen penting. Fitur Swacam memungkinkan pengguna listrik pasca bayar melakukan pencatatan angka stand kWh meter secara mandiri, sehingga dapat diketahui jumlah tagihan konsumsi listrik aktual. Hal ini menjadi sangat relevan pasca Idul Fitri karena penggunaan listrik cenderung meningkat selama periode libur dan berdampak pada pengaturan budget tagihan listrik rumah tangga. Dengan mengetahui pemakaian listrik lebih awal, pelanggan dapat memperkirakan besaran tagihan dan menyesuaikan anggaran rumah tangga secara lebih terkendali. Prosesnya pun praktis, cukup memotret angka stand kWh meter melalui aplikasi PLN Mobile, memasukkan data dan mengirimkannya untuk diproses sistem PLN. General Manager PLN UID S2JB Ade Herlambang menjelaskan bahwa fitur ini tidak hanya memberikan kemudahan, tetapi juga membantu pelanggan dalam mengelola keuangan pasca Idul Fitri. PLN juga mengingatkan bahwa pencatatan meter mandiri dapat dilakukan setiap bulan pada periode tanggal 23 hingga 27. Kehadiran fitur Swacam menjadi bagian dari komitmen PLN dalam menghadirkan layanan yang adaptif terhadap kebutuhan pelanggan, sekaligus mendukung pengelolaan keuangan yang lebih cermat melalui pemanfaatan teknologi digital. Sebanyak 81 unit SPKLU telah disiagakan dan tersebar di 75 titik lokasi strategis, termasuk 7 unit yang berada di rest area jalan tol, guna mendukung kebutuhan pengisian daya selama arus mudik dan arus balik Idul Fitri. Seluruh SPKLU tersebut beroperasi optimal dan dalam kondisi andal sehingga mendukung kelancaran perjalanan pemudik pengguna kendaraan listrik di jalur-jalur utama.
PLN WIDE S2JB juga menyiagakan personil serta melakukan pemantauan secara intensif untuk memastikan layanan pengisian daya berjalan lancar tanpa kendala. Dengan kesiapan infrastruktur dan pendukung operasional tersebut, para pemudik kendaraan listrik dapat melakukan perjalanan dengan lebih tenang, aman, dan nyaman. Keberhasilan ini menjadi bagian dari komitmen PLN dalam mendukung ekosistem kendaraan listrik sekaligus memastikan pelayanan terbaik bagi masyarakat selama momen mudik dan Idul Fitri. Upaya ini dilakukan melalui perbaikan saluran kabel tegangan menengah atau SKTM di Jalan Poros Gardu Iduk, Lubuk Linggau, sebagai langkah antisipasi pasca tingginya beban listrik selama Ramadan dan Idul Fitri. Perbaikan dilakukan berdasarkan hasil inspeksi dan pemeliharaan rutin yang menemukan adanya potensi gangguan pada jaringan kabel bawah tanah. Manajer PLN ULP Lubuk Linggau, Ahmad Meiledi, menyampaikan bahwa langkah ini merupakan bagian dari komitmen PLN dalam menjaga keandalan listrik bagi masyarakat. Pasca Idul Fitri, PLN terus memperkuat sistem kelistrikan melalui langkah preventif agar potensi gangguan dapat diminimalkan, sehingga aktivitas masyarakat dapat kembali berjalan normal dengan dukungan listrik yang andal. Sementara itu, General Manager PLN WIDE S2JB Adi Herlambang menegaskan bahwa periode pasca Idul Fitri menjadi momentum penting untuk memastikan sistem kelistrikan tetap dalam kondisi prima. PLN berkomitmen menjaga keandalan pasokan listrik melalui penguatan infrastruktur dan pemeliharaan berkelanjutan agar masyarakat dapat beraktivitas dengan nyaman dan produktif. PLN juga menghimbau masyarakat untuk mendukung kegiatan di lapangan serta memanfaatkan layanan PLN Mobile dan kontak center PLN 123 untuk kebutuhan kelistrikan. General Manager PLN WIDE S2JB Adi Herlambang menyampaikan bahwa seluruh personel telah disiagakan secara penuh untuk menjaga sistem kelistrikan tetap andal, khususnya pada saat pelaksanaan sholat Idul Fitri. Bahwa kondisi kelistrikan di wilayah Sumatera Selatan, Jambi, dan Bengkulu berada dalam kategori sangat aman. Total daya mampu tercatat sebesar 5.212 MW, dengan beban puncak sebesar 1.709 MW, serta dukungan transfer energi ke grid Sumatera sebesar 1.000 MW. Dengan demikian terdapat cadangan daya sebesar 2.503 MW atau sekitar 168% dari kebutuhan puncak. Dalam upaya menjaga keandalan tersebut, PLN WIDE S2JB juga melakukan pengamanan berlapis di berbagai lokasi prioritas. Sebanyak 81 lokasi vital dan VVIP mendapat pengabadan khusus, baik dari sisi jaringan maupun dukungan peralatan cadangan, seperti uninterruptible power supply dan genset. Selain itu, PLN WIDE S2JB berhasil menyiagakan sebanyak 3.213 personil teknik yang tersebar di 55 posko dan bekerja selama 24 jam dalam 3 shift. Kesiapsiagaan ini didukung oleh 143 unit mobil dan 263 unit sepeda motor operasional untuk memastikan respons cepat terhadap potensi gangguan. Untuk memperkuat keandalan sistem, PLN WIDE S2JB juga menyiapkan peralatan pendukung berupa 59 unit gardu bergerak, 25 unit genset, serta 11 unit UPS untuk siap digunakan sewaktu-waktu. Adi menegaskan bahwa keberhasilan ini merupakan hasil dari kesiapan menyeluruh yang telah dilakukan sejak awal masa siaga Raffi serta sinergi seluruh unit PLN di wilayah kerja WIDE S2JB. Kondisi arus balik menjadi fase krusial karena kebutuhan listrik meningkat di berbagai sektor, mulai dari rumah tangga, fasilitas umum, hingga pelaku usaha. Untuk itu, PLN memperkuat kesiapan operasional melalui inspeksi menyeluruh dan pengecekan berkala peralatan sebagai langkah preventif. Petugas PLN juga melakukan patroli dan pemeriksaan langsung pada jaringan distribusi, gardu, serta peralatan pendukung lainnya, khususnya di titik-titik dengan beban tinggi dan jalur mobilitas masyarakat.
Personil disiagakan untuk memastikan respons cepat apabila terjadi gangguan. Selain itu, PLN Telanai-Pura menyiagakan personil, teknis, serta memastikan seluruh peralatan operasional dalam kondisi siap pakai dan sesuai standar pengecekan alat pelindung diri juga dilakukan secara ketat untuk menjamin keselamatan petugas di lapangan. PLN juga memastikan kesiapan stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau SPKLU agar tetap beroperasi optimal selama arus balik guna mendukung pengguna kendaraan listrik. Manajer PLN ULP Telanai-Pura, Iswandi mengatakan, tidak boleh ada jeda dalam pelayanan khususnya pada momentum arus balik Idul Fitri. Ia menegaskan PLN memastikan listrik tetap menyala serta SPKLU siap digunakan agar masyarakat dapat beraktivitas dengan aman dan nyaman. PLN juga terus memperkuat budaya keselamatan kerja melalui briefing rutin dan pengawasan lapangan untuk mengantisipasi potensi risiko. Penyalaan listrik ini dilakukan melalui program listrik desa atau LISDES sebagai upaya memperluas akses listrik hingga ke wilayah terpencil dan belum berlistrik. Program ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah bersama PLN dalam meningkatkan rasio elektrifikasi nasional. Hadirnya listrik di desa Tenam disambut antusias oleh masyarakat. Warga yang sebelumnya belum menikmati listrik kini dapat merasakan manfaat penerangan untuk mendukung aktivitas sehari-hari, terutama menjelang Idul Fitri saat kebutuhan listrik meningkat. Manajer PLN ULP Muara Bulian, Irsal Rinaldi menyampaikan bahwa penyambungan listrik menjadi bentuk komitmen PLN dalam menghadirkan pemerataan energi hingga ke pelosok, khususnya pada momen penting seperti Idul Fitri. Melalui program LISDES, PLN memastikan masyarakat di daerah terpencil juga dapat menikmati listrik yang andal. Diharapkan kehadiran listrik ini dapat membantu masyarakat merayakan Idul Fitri dengan lebih nyaman dan penuh kebahagiaan. PLN ULP Muara Bulian juga menegaskan bahwa upaya perluasan jaringan listrik akan terus dilakukan secara bertahap, sejalan dengan target peningkatan rasio elektrifikasi nasional. Dengan hadirnya listrik di Desa Tenam, PLN berharap dapat mendorong peningkatan kualitas hidup masyarakat, serta mendukung pertumbuhan ekonomi daerah, sehingga manfaat listrik dapat dirasakan secara berkelanjutan oleh seluruh lapisan masyarakat. General Manager PLN UID S2JB Adi Herlambang menyampaikan bahwa seluruh personel telah disiagakan secara penuh untuk menjaga sistem kelistrikan tetap andal, khususnya pada saat pelaksanaan sholat Idul Fitri. Bahwa kondisi kelistrikan di wilayah Sumatera Selatan, Jambi, dan Bengkulu berada dalam kategori sangat aman. Total daya mampu tercatat sebesar 5.212 MW dengan beban puncak sebesar 1.709 MW. Serta dukungan transfer energi ke grid Sumatera sebesar 1.000 MW. Dengan demikian terdapat cadangan daya sebesar 2.503 MW atau sekitar 168% dari kebutuhan puncak. Dalam upaya menjaga keandalan tersebut, PLN UID S2JB juga melakukan pengamanan berlapis di berbagai lokasi prioritas. Sebanyak 81 lokasi vital dan VVIP mendapat pengamanan khusus, baik dari sisi jaringan maupun dukungan peralatan cadangan, seperti uninterruptible power supply dan genset. Selain itu, PLN UID S2JB berhasil menyiagakan sebanyak 3.213 personil teknik yang tersebar di 55 posko dan bekerja selama 24 jam dalam 3 shift. Kesiapsiagaan ini didukung oleh 143 unit mobil dan 263 unit sepeda motor operasional untuk memastikan respons cepat terhadap potensi gangguan. Untuk memperkuat keandalan sistem, PLN UID S2JB juga menyiapkan peralatan pendukung berupa 59 unit gardu bergerak, 25 unit genset, serta 11 unit UPS untuk siap digunakan sewaktu-waktu. Adi menegaskan bahwa keberhasilan ini merupakan hasil dari kesiapan menyeluruh yang telah dilakukan sejak awal masa siaga Raffi serta sinergi seluruh unit PLN di wilayah kerja UID S2JB.
Periode siaga Idul Fitri menjadi waktu krusial bagi sistem kelistrikan seiring meningkatnya aktivitas masyarakat mulai dari ibadah, malam takbiran hingga silaturahmi bersama keluarga. Menjawab tantangan tersebut, PLN ULP Kuala Tungkal telah melaksanakan serangkaian langkah antisipatif melalui kegiatan pemeliharaan dan penguatan sistem kelistrikan secara menyeluruh sebelum dan selama masa perayaan Hari Raya. Melalui tim pelayanan teknik, PLN melakukan pengecekan gardu distribusi, inspeksi jaringan, pemeliharaan peralatan kelistrikan, serta penguatan kesiapsiagaan personil di lapangan. Selama periode siaga, petugas disiagakan penuh dan aktif melakukan patroli jaringan, guna memastikan seluruh infrastruktur kelistrikan berada dalam kondisi optimal. Upaya tersebut membuahkan hasil dengan terjaganya pasokan listrik yang andal selama masa perayaan. PLN ULP Kuala Tungkal menyiagakan puluhan personil yang tersebar di titik-titik strategis, serta didukung peralatan lengkap untuk penanganan gangguan secara cepat dan responsif. Salah satu warga Kuala Tungkal, Andi, mengaku bersyukur atas keandalan listrik selama Idul Fitri. Alhamdulillah, selama lebaran listrik aman, jadi ibadah dan kumpul keluarga terasa nyaman, ujarnya. Di balik terang lampu saat malam, takbiran hingga hari raya, terdapat dedikasi petugas PLN yang tetap siaga, bahkan ketika masyarakat menikmati momen kebersamaan bersama keluarga. Kedepan PLN ULP Kuala Tungkal akan terus memperkuat layanan serta menjaga keandalan sistem kelistrikan sebagai bagian dari upaya mendukung kenyamanan dan kualitas hidup masyarakat di setiap momen penting. Upaya ini dilakukan melalui perbaikan saluran kabel tegangan menengah atau SKTM di Jalan Poros Gardu Induk, Lubuk Linggau, sebagai langkah antisipasi pasca tingginya beban listrik selama Ramadan dan Idul Fitri. Perbaikan dilakukan berdasarkan hasil inspeksi dan pemeliharaan rutin yang menemukan adanya potensi gangguan pada jaringan kabel bawah tanah. Manajer PLN ULP Lubuk Linggau, Ahmad Meiledi, menyampaikan bahwa langkah ini merupakan bagian dari komitmen PLN dalam menjaga keandalan listrik bagi masyarakat. Pasca Idul Fitri, PLN terus memperkuat sistem kelistrikan melalui langkah preventif agar potensi gangguan dapat diminimalkan, sehingga aktivitas masyarakat dapat kembali berjalan normal dengan dukungan listrik yang andal. Sementara itu, General Manager PLN UID S2JB Adi Herlambang menegaskan bahwa periode pasca Idul Fitri menjadi momentum penting untuk memastikan sistem kelistrikan tetap dalam kondisi prima. PLN berkomitmen menjaga keandalan pasokan listrik melalui penguatan infrastruktur dan pemeliharaan berkelanjutan agar masyarakat dapat beraktivitas dengan nyaman dan produktif. PLN juga menghimbau masyarakat untuk mendukung kegiatan di lapangan serta memanfaatkan layanan PLN Mobile dan kontak center PLN 123 untuk kebutuhan kelistrikan. Keberhasilan ini ditopang melalui sinergi antar unit distribusi dan transmisi dalam menjaga sistem kelistrikan tetap andal, terutama pada objek vital dan lokasi prioritas seperti tempat ibadah dan fasilitas umum. Berbagai langkah dilakukan mulai dari pemeliharaan preventif, pengaturan beban, hingga kesiapsiagaan personil selama 24 jam. Selain itu, posko siaga juga dioperasikan penuh dengan dukungan peralatan seperti gardu bergerak dan genset untuk mengantisipasi gangguan. Gardu induk pagar alam sebagai tulang punggung pasokan listrik berperan penting dalam memastikan suplai listrik tetap stabil bagi kota pagar alam dan sebagian wilayah 4 Lawang. Selama masa siaga Idul Fitri, sistem kelistrikan terpantau aman dan andal, sehingga masyarakat dapat menjalankan ibadah dan merayakan Hari Raya dengan nyaman. PLN juga menghimbau masyarakat untuk memanfaatkan aplikasi PLN Mobile guna memudahkan pelaporan apabila terjadi gangguan sehingga dapat segera ditangani dengan cepat.
Fitur Trip Planner memungkinkan pengguna menentukan rute perjalanan sekaligus mengetahui lokasi stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau SPKLU di sepanjang jalur yang dilalui, termasuk estimasi kebutuhan pengisian daya. Sementara itu, fitur N-Trip memudahkan pelanggan memantau kondisi antrean dan ketersediaan charger di SPKLU secara real-time. Informasi ini membantu pengguna mengatur waktu pengisian daya agar lebih efisien dan terhindar dari antrian. General Manager PLN WIDE S2JB Ade Herlambang menyampaikan bahwa fitur ini menjadi bagian dari upaya PLN dalam meningkatkan kenyamanan penggunaan kendaraan listrik, khususnya pada periode mudik dan arus balik Idul Fitri. Ia mengatakan, melalui fitur Trip Planner dan N-Trip di PLN Mobile, pelanggan dapat merencanakan perjalanan dengan lebih matang serta memperoleh kepastian layanan pengisian daya di SPKLU, sehingga perjalanan menjadi lebih aman dan nyaman. Untuk mendukung kelancaran perjalanan, PLN WIDE S2JB juga memastikan kesiapan infrastruktur pengisian daya dengan menyiapkan SPKLU di berbagai lokasi strategis, mulai dari jalur utama, kawasan perkotaan, hingga titik dengan mobilitas tinggi. Selain itu, PLN juga menghadirkan program spontan mudik pakai mobil listrik sebagai bentuk dukungan terhadap penggunaan kendaraan listrik di masyarakat. Melalui penguatan infrastruktur dan layanan digital, PLN WIDE S2JB terus mendorong ekosistem kendaraan listrik yang lebih andal, sekaligus memberikan pengalaman perjalanan yang lebih nyaman dan terencana bagi masyarakat. Fitur Swacam memungkinkan pengguna listrik pasca bayar melakukan pencatatan angka stand kWh meter secara mandiri, sehingga dapat diketahui jumlah tagihan konsumsi listrik aktual. Hal ini menjadi sangat relevan pasca Idul Fitri karena penggunaan listrik cenderung meningkat selama periode libur dan berdampak pada pengaturan budget tagihan listrik rumah tangga. Dengan mengetahui pemakaian listrik lebih awal, pelanggan dapat memperkirakan besaran tagihan dan menyesuaikan anggaran rumah tangga secara lebih terkendali. Prosesnya pun praktis, cukup memotret angka stand kWh meter melalui aplikasi PLN Mobile, memasukkan data dan mengirimkannya untuk diproses sistem PLN. General Manager PLN WIDE S2JB Ade Herlambang menjelaskan bahwa fitur ini tidak hanya memberikan kemudahan, tetapi juga membantu pelanggan dalam mengelola keuangan pasca Idul Fitri. PLN juga mengingatkan bahwa pencatatan meter mandiri dapat dilakukan setiap bulan pada periode tanggal 23 hingga 27. Kehadiran fitur Swacam menjadi bagian dari komitmen PLN dalam menghadirkan layanan yang adaptif terhadap kebutuhan pelanggan, sekaligus mendukung pengelolaan keuangan yang lebih cermat melalui pemanfaatan teknologi digital. Sebanyak 81 unit SPKLU telah disiagakan dan tersebar di 75 titik lokasi strategis, termasuk 7 unit yang berada di rest area jalan tol, guna mendukung kebutuhan pengisian daya selama arus mudik dan arus balik Idul Fitri. Seluruh SPKLU tersebut beroperasi optimal dan dalam kondisi andal sehingga mendukung kelancaran perjalanan pemudik pengguna kendaraan listrik di jalur-jalur utama. PLN WIDE S2JB juga menyiagakan personil serta melakukan pemantauan secara intensif untuk memastikan layanan pengisian daya berjalan lancar tanpa kendala. Dengan kesiapan infrastruktur dan pendukung operasional tersebut, para pemudik kendaraan listrik dapat melakukan perjalanan dengan lebih tenang, aman, dan nyaman. Keberhasilan ini menjadi bagian dari komitmen PLN dalam mendukung ekosistem kendaraan listrik sekaligus memastikan pelayanan terbaik bagi masyarakat selama momen mudik dan Idul Fitri.
Kondisi arus balik menjadi fase krusial karena kebutuhan listrik meningkat di berbagai sektor, mulai dari rumah tangga, fasilitas umum, hingga pelaku usaha. Untuk itu, PLN memperkuat kesiapan operasional melalui inspeksi menyeluruh dan pengecekan berkala peralatan sebagai langkah preventif. Petugas PLN juga melakukan patroli dan pemeriksaan langsung pada jaringan distribusi, gardu, serta peralatan pendukung lainnya, khususnya di titik-titik dengan beban tinggi dan jalur mobilitas masyarakat. Personil disiagakan untuk memastikan respons cepat apabila terjadi gangguan. Selain itu, PLN Telanai Pura menyiagakan personil, teknis, serta memastikan seluruh peralatan operasional dalam kondisi siap pakai dan sesuai standar pengecekan alat pelindung diri juga dilakukan secara ketat untuk menjamin keselamatan petugas di lapangan. PLN juga memastikan kesiapan stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau SPKLU agar tetap beroperasi optimal selama arus balik guna mendukung pengguna kendaraan listrik. Manajer PLN ULP Telanai Pura, Iswandi, mengatakan tidak boleh ada jeda dalam pelayanan khususnya pada momentum arus balik Idul Fitri. Ia menegaskan PLN memastikan listrik tetap menyala serta SPKLU siap digunakan agar masyarakat dapat beraktivitas dengan aman dan nyaman. PLN juga terus memperkuat budaya keselamatan kerja melalui briefing rutin dan pengawasan lapangan untuk mengantisipasi potensi risiko. Penyalaan listrik ini dilakukan melalui program listrik desa atau LISDES sebagai upaya memperluas akses listrik hingga ke wilayah terpencil dan belum berlistrik. Program ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah bersama PLN dalam meningkatkan rasio elektrifikasi nasional. Hadirnya listrik di desa Tenam disambut antusias oleh masyarakat. Warga yang sebelumnya belum menikmati listrik kini dapat merasakan manfaat penerangan untuk mendukung aktivitas sehari-hari, terutama menjelang Idul Fitri saat kebutuhan listrik meningkat. Manajer PLN ULP Muara Bulian, Irsal Rinaldi, menyampaikan bahwa penyambungan listrik menjadi bentuk komitmen PLN dalam menghadirkan pemerataan energi hingga ke pelosok, khususnya pada momen penting seperti Idul Fitri. Melalui program LISDES, PLN memastikan masyarakat di daerah terpencil juga dapat menikmati listrik yang andal. Diharapkan kehadiran listrik ini dapat membantu masyarakat merayakan Idul Fitri dengan lebih nyaman dan penuh kebahagiaan. PLN ULP Muara Bulian juga menegaskan bahwa upaya perluasan jaringan listrik akan terus dilakukan secara bertahap, sejalan dengan target peningkatan rasio elektrifikasi nasional. Dengan hadirnya listrik di Desa Tenam, PLN berharap dapat mendorong peningkatan kualitas hidup masyarakat serta mendukung pertumbuhan ekonomi daerah sehingga manfaat listrik dapat dirasakan secara berkelanjutan oleh seluruh lapisan masyarakat. Melalui metode PDKB, petugas PLN dapat melakukan pekerjaan teknis pada jaringan listrik dalam kondisi tetap bertegangan, sehingga aktivitas masyarakat maupun pelanggan bisnis tetap berjalan tanpa gangguan. Inovasi ini menjadi solusi strategis dalam menjawab kebutuhan pelanggan akan layanan yang cepat, andal, dan minim resiko gangguan. Salah satu implementasi nyata dari optimalisasi tersebut adalah penyalaan tambah daya pelanggan PT Asta Sarana Raya dengan kapasitas 105 kV ampere. Proses ini berhasil dilaksanakan tanpa padam, sehingga operasional perusahaan tetap berjalan lancar tanpa interupsi. Arif Azani, manajer PLN UP3 Palembang, menyampaikan bahwa optimalisasi PDKB merupakan bentuk komitmen PLN dalam memberikan pelayanan terbaik. Selain mempercepat proses layanan, penerapan PDKB juga menjadi langkah PLN dalam menjaga keandalan sistem distribusi listrik, terutama di wilayah dengan tingkat kebutuhan energi yang tinggi seperti Kota Palembang. Tim PDKB yang diterjunkan telah dibekali kompetensi khusus, peralatan berstandar keselamatan tinggi, serta prosedur kerja yang ketat.
PLN berharap dengan optimalisasi PDKB ini, pelayanan tambah daya dapat semakin responsif dan efisien, sekaligus mendukung pertumbuhan dunia usaha dan aktivitas masyarakat tanpa terganggu oleh pemadaman listrik. Kedepan, PLN UP3 Palembang akan terus berinovasi dan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dengan teknologi guna memastikan layanan kelistrikan yang andal, aman, dan berkelanjutan bagi seluruh pelanggan. Melalui metode PDKB, petugas PLN dapat melakukan pekerjaan teknis pada jaringan listrik dalam kondisi tetap bertegangan, sehingga aktivitas masyarakat maupun pelanggan bisnis tetap berjalan tanpa gangguan. Inovasi ini menjadi solusi strategis dalam menjawab kebutuhan pelanggan akan layanan yang cepat, andal, dan minim resiko gangguan. Salah satu implementasi nyata dari optimalisasi tersebut adalah penyalaan tambah daya pelanggan PT Asta Sarana Raya dengan kapasitas 105 kV ampere. Proses ini berhasil dilaksanakan tanpa padam, sehingga operasional perusahaan tetap berjalan lancar tanpa interupsi. Arif Azani, manajer PLN UP3 Palembang menyampaikan bahwa optimalisasi PDKB merupakan bentuk komitmen PLN dalam memberikan pelayanan terbaik. Selain mempercepat proses layanan, penerapan PDKB juga menjadi langkah PLN dalam menjaga keandalan sistem distribusi listrik, terutama di wilayah dengan tingkat kebutuhan energi yang tinggi seperti Kota Palembang. Tim PDKB yang diterjunkan telah dibekali kompetensi khusus, peralatan berstandar keselamatan tinggi, serta prosedur kerja yang ketat. PLN berharap dengan optimalisasi PDKB ini, pelayanan tambah daya dapat semakin responsif dan efisien, sekaligus mendukung pertumbuhan dunia usaha dan aktivitas masyarakat tanpa terganggu oleh pemadaman listrik. Kedepan, PLN UP3 Palembang akan terus berinovasi dan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dengan teknologi guna memastikan layanan kelistrikan yang andal, aman, dan berkelanjutan bagi seluruh pelanggan. Periode siaga Idul Fitri menjadi waktu krusial bagi sistem kelistrikan seiring meningkatnya aktivitas masyarakat mulai dari ibadah, malam takbiran, hingga silaturahmi bersama keluarga. Menjawab tantangan tersebut, PLN ULP Kuala Tungkal telah melaksanakan serangkaian langkah antisipatif melalui kegiatan pemeliharaan dan penguatan sistem kelistrikan secara menyeluruh sebelum dan selama masa perayaan Hari Raya. Melalui tim pelayanan teknik, PLN melakukan pengecekan gardu distribusi, inspeksi jaringan, pemeliharaan peralatan kelistrikan, serta penguatan kesiapsiagaan personil di lapangan. Selama periode siaga, petugas disiagakan penuh dan aktif melakukan patroli jaringan, guna memastikan seluruh infrastruktur kelistrikan berada dalam kondisi optimal. Upaya tersebut membuahkan hasil dengan terjaganya pasokan listrik yang andal selama masa perayaan. PLN ULP Kuala Tungkal menyiagakan puluhan personil yang tersebar di titik-titik strategis, serta didukung peralatan lengkap untuk penanganan gangguan secara cepat dan responsif. Salah satu warga Kuala Tungkal, Andi, mengaku bersyukur atas keandalan listrik selama Idul Fitri. Alhamdulillah, selama lebaran listrik aman, jadi ibadah dan kumpul keluarga terasa nyaman, ujarnya. Di balik terang lampu saat malam, takbiran hingga hari raya, terdapat dedikasi petugas PLN yang tetap siaga, bahkan ketika masyarakat menikmati momen kebersamaan bersama keluarga. Kedepan PLN ULP Kuala Tungkal akan terus memperkuat layanan serta menjaga keandalan sistem kelistrikan sebagai bagian dari upaya mendukung kenyamanan dan kualitas hidup masyarakat di setiap momen penting. Penyalaan listrik ini dilakukan melalui program listrik desa atau LISDES sebagai upaya memperluas akses listrik hingga ke wilayah terpencil dan belum berlistrik. Program ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah bersama PLN dalam meningkatkan rasio elektrifikasi nasional.
Hadirnya listrik di desa Tenam disambut antusias oleh masyarakat. Warga yang sebelumnya belum menikmati listrik kini dapat merasakan manfaat penerangan untuk mendukung aktivitas sehari-hari, terutama menjelang Idul Fitri saat kebutuhan listrik meningkat. Manajer PLN ULP Muara Bulian, Irsal Rinaldi menyampaikan bahwa penyambungan listrik menjadi bentuk komitmen PLN dalam menghadirkan pemerataan energi hingga ke pelosok, khususnya pada momen penting seperti Idul Fitri. Melalui program Listes, PLN memastikan masyarakat di daerah terpencil juga dapat menikmati listrik yang andal. Diharapkan kehadiran listrik ini dapat membantu masyarakat merayakan Idul Fitri dengan lebih nyaman dan penuh kebahagiaan. PLN ULP Muara Bulian juga menegaskan bahwa upaya perluasan jaringan listrik akan terus dilakukan secara bertahap, sejalan dengan target peningkatan rasio elektrifikasi nasional. Dengan hadirnya listrik di Desa Tenam, PLN berharap dapat mendorong peningkatan kualitas hidup masyarakat, serta mendukung pertumbuhan ekonomi daerah, sehingga manfaat listrik dapat dirasakan secara berkelanjutan oleh seluruh lapisan masyarakat. General Manager PLN UID S2JB Adi Herlambang menyampaikan bahwa seluruh personel telah disiagakan secara penuh untuk menjaga sistem kelistrikan tetap andal, khususnya pada saat pelaksanaan sholat Idul Fitri. Bahwa kondisi kelistrikan di wilayah Sumatera Selatan, Jambi, dan Bengkulu berada dalam kategori sangat aman. Total daya mampu tercatat sebesar 5.212 MW dengan beban puncak sebesar 1.709 MW. Serta dukungan transfer energi ke grid Sumatera sebesar 1.000 MW. Dengan demikian terdapat cadangan daya sebesar 2.503 MW atau sekitar 168% dari kebutuhan puncak. Dalam upaya menjaga keandalan tersebut, PLN UID S2JB juga melakukan pengamanan berlapis di berbagai lokasi prioritas. Sebanyak 81 lokasi vital dan VVIP mendapat pengabadan khusus, baik dari sisi jaringan maupun dukungan peralatan cadangan, seperti uninterruptible power supply dan genset. Selain itu, PLN UID S2JB berhasil menyiagakan sebanyak 3.213 personil teknik yang tersebar di 55 posko dan bekerja selama 24 jam dalam 3 shift. Kesiapsiagaan ini didukung oleh 143 unit mobil dan 263 unit sepeda motor operasional untuk memastikan respons cepat terhadap potensi gangguan. Untuk memperkuat keandalan sistem, PLN UID S2JB juga menyiapkan peralatan pendukung berupa 59 unit gardu bergerak, 25 unit genset, serta 11 unit UPS untuk siap digunakan sewaktu-waktu. Adi menegaskan bahwa keberhasilan ini merupakan hasil dari kesiapan menyeluruh yang telah dilakukan sejak awal masa siaga Raffi serta sinergi seluruh unit PLN di wilayah kerja UID S2JB. Sebanyak 81 unit SPKLU telah disiagakan dan tersebar di 75 titik lokasi strategis, termasuk 7 unit yang berada di rest area jalan tol, guna mendukung kebutuhan pengisian daya selama arus mudik dan arus balik Idul Fitri. Seluruh SPKLU tersebut beroperasi optimal dan dalam kondisi andal, sehingga mendukung kelancaran perjalanan pemudik pengguna kendaraan listrik di jalur-jalur utama. PLN UID S2JB juga menyiagakan personil serta melakukan pemantauan secara intensif untuk memastikan layanan pengisian daya berjalan lancar tanpa kendala. Dengan kesiapan infrastruktur dan pendukung operasional tersebut, para pemudik kendaraan listrik dapat melakukan perjalanan dengan lebih tenang, aman, dan nyaman. Keberhasilan ini menjadi bagian dari komitmen PLN dalam mendukung ekosistem kendaraan listrik sekaligus memastikan pelayanan terbaik bagi masyarakat selama momen mudik dan Idul Fitri. Keberhasilan ini ditopang melalui sinergi antar unit distribusi dan transmisi dalam menjaga sistem kelistrikan tetap andal, terutama pada objek vital dan lokasi prioritas seperti tempat ibadah dan fasilitas umum. Berbagai langkah dilakukan, mulai dari pemeliharaan preventif,
pengaturan beban, hingga kesiapsiagaan personil selama 24 jam. Selain itu, posko siaga juga dioperasikan penuh dengan dukungan peralatan seperti gardu bergerak dan genset untuk mengantisipasi gangguan. Gardu induk pagar alam sebagai tulang punggung pasokan listrik berperan penting dalam memastikan suplai listrik tetap stabil bagi kota pagar alam dan sebagian wilayah 4 Lawang. Selama masa siaga Idul Fitri, sistem kelistrikan terpantau aman dan andal, sehingga masyarakat dapat menjalankan ibadah dan merayakan hari raya dengan nyaman. PLN juga menghimbau masyarakat untuk memanfaatkan aplikasi PLN Mobile guna memudahkan pelaporan apabila terjadi gangguan sehingga dapat segera ditangani dengan cepat. Fitur Trip Planner memungkinkan pengguna menentukan rute perjalanan sekaligus mengetahui lokasi stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau SPKLU di sepanjang jalur yang dilalui, termasuk estimasi kebutuhan pengisian daya. Sementara itu, fitur N-Trip memudahkan pelanggan memantau kondisi antrean dan ketersediaan charger di SPKLU secara real-time. Informasi ini membantu pengguna mengatur waktu pengisian daya agar lebih efisien dan terhindar dari antrian. General Manager PLN WD S2JB Ade Herlambang menyampaikan bahwa fitur ini menjadi bagian dari upaya PLN dalam meningkatkan kenyamanan penggunaan kendaraan listrik, khususnya pada periode mudik dan arus balik Idul Fitri. Ia mengatakan, melalui fitur Trip Planner dan N-Trip di PLN Mobile, pelanggan dapat merencanakan perjalanan dengan lebih matang serta memperoleh kepastian layanan pengisian daya di SPKLU, sehingga perjalanan menjadi lebih aman dan nyaman. Untuk mendukung kelancaran perjalanan, PLN WD S2JB juga memastikan kesiapan infrastruktur pengisian daya dengan menyiapkan SPKLU di berbagai lokasi strategis, mulai dari jalur utama, kawasan perkotaan, hingga titik dengan mobilitas tinggi. Selain itu, PLN juga menghadirkan program spontan mudik pakai mobil listrik sebagai bentuk dukungan terhadap penggunaan kendaraan listrik di masyarakat. Melalui penguatan infrastruktur dan layanan digital, PLN WD S2JB terus mendorong ekosistem kendaraan listrik yang lebih andal, sekaligus memberikan pengalaman perjalanan yang lebih nyaman dan terencana bagi masyarakat. Fitur Swacam memungkinkan pengguna listrik pasca bayar melakukan pencatatan angka stand kWh meter secara mandiri, sehingga dapat diketahui jumlah tagihan konsumsi listrik aktual. Hal ini menjadi sangat relevan pasca Idul Fitri karena penggunaan listrik cenderung meningkat selama periode libur dan berdampak pada pengaturan budget tagihan listrik rumah tangga. Dengan mengetahui pemakaian listrik lebih awal, pelanggan dapat memperkirakan besaran tagihan dan menyesuaikan anggaran rumah tangga secara lebih terkendali. Prosesnya pun praktis, cukup memotret angka stand kWh meter melalui aplikasi PLN Mobile, memasukkan data dan mengirimkannya untuk diproses sistem PLN. General Manager PLN WD S2JB Ade Herlambang menjelaskan bahwa fitur ini tidak hanya memberikan kemudahan, tetapi juga membantu pelanggan dalam mengelola keuangan pasca Idul Fitri. PLN juga mengingatkan bahwa pencatatan meter mandiri dapat dilakukan setiap bulan pada periode tanggal 23 hingga 27. Kehadiran fitur Swacam menjadi bagian dari komitmen PLN dalam menghadirkan layanan yang adaptif terhadap kebutuhan pelanggan, sekaligus mendukung pengelolaan keuangan yang lebih cermat melalui pemanfaatan teknologi digital. Upaya ini dilakukan melalui perbaikan saluran kabel tegangan menengah atau SKTM di Jalan Poros Gardu Induk, Lubuk Linggau, sebagai langkah antisipasi pasca tingginya beban listrik selama Ramadan dan Idul Fitri.
Perbaikan dilakukan berdasarkan hasil inspeksi dan pemeliharaan rutin yang menemukan adanya potensi gangguan pada jaringan kabel bawah tanah. Manajer PLN ULP Lubuk Linggau, Ahmad Meiledi menyampaikan bahwa langkah ini merupakan bagian dari komitmen PLN dalam menjaga keandalan listrik bagi masyarakat. Pasca Idul Fitri, PLN terus memperkuat sistem kelistrikan melalui langkah preventif agar potensi gangguan dapat diminimalkan, sehingga aktivitas masyarakat dapat kembali berjalan normal dengan dukungan listrik yang andal. Sementara itu, General Manager PLN UID S2JB Adi Herlambang menegaskan bahwa periode pasca Idul Fitri menjadi momentum penting untuk memastikan sistem kelistrikan tetap dalam kondisi prima. PLN berkomitmen menjaga keandalan pasokan listrik melalui penguatan infrastruktur dan pemeliharaan berkelanjutan agar masyarakat dapat beraktivitas dengan nyaman dan produktif. PLN juga menghimbau masyarakat untuk mendukung kegiatan di lapangan serta memanfaatkan layanan PLN Mobile dan kontak center PLN 123 untuk kebutuhan kelistrikan. Kondisi arus balik menjadi fase krusial karena kebutuhan listrik meningkat di berbagai sektor, mulai dari rumah tangga, fasilitas umum, hingga pelaku usaha. Untuk itu, PLN memperkuat kesiapan operasional melalui inspeksi menyeluruh dan pengecekan berkala peralatan sebagai langkah preventif. Petugas PLN juga melakukan patroli dan pemeriksaan langsung pada jaringan distribusi, gardu, serta peralatan pendukung lainnya, khususnya di titik-titik dengan beban tinggi dan jalur mobilitas masyarakat. Personil disiagakan untuk memastikan respons cepat apabila terjadi gangguan. Selain itu, PLN Telanai Pura menyiagakan personil, teknis, serta memastikan seluruh peralatan operasional dalam kondisi siap pakai dan sesuai standar pengecekan alat pelindung diri juga dilakukan secara ketat untuk menjamin keselamatan petugas di lapangan. PLN juga memastikan kesiapan stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau SPKLU agar tetap beroperasi optimal selama arus balik guna mendukung pengguna kendaraan listrik. Manajer PLN ULP Telanai Pura, Iswandi mengatakan, tidak boleh ada jeda dalam pelayanan khususnya pada momentum arus balik Idul Fitri. Ia menegaskan PLN memastikan listrik tetap menyala serta SPKLU siap digunakan agar masyarakat dapat beraktivitas dengan aman dan nyaman. PLN juga terus memperkuat budaya keselamatan kerja melalui briefing rutin dan pengawasan lapangan untuk mengantisipasi potensi risiko. Periode siaga Idul Fitri menjadi waktu krusial bagi sistem kelistrikan seiring meningkatnya aktivitas masyarakat mulai dari ibadah, malam takbiran, hingga silaturahmi bersama keluarga. Menjawab tantangan tersebut, PLN ULP Kuala Tungkal telah melaksanakan serangkaian langkah antisipatif melalui kegiatan pemeliharaan dan penguatan sistem kelistrikan secara menyeluruh sebelum dan selama masa perayaan Hari Raya. Melalui tim pelayanan teknik, PLN melakukan pengecekan gardu distribusi, inspeksi jaringan, pemeliharaan peralatan kelistrikan, serta penguatan kesiapsiagaan personil di lapangan. Selama periode siaga, petugas disiagakan penuh dan aktif melakukan patroli jaringan, guna memastikan seluruh infrastruktur kelistrikan berada dalam kondisi optimal. Upaya tersebut membuahkan hasil dengan terjaganya pasokan listrik yang andal selama masa perayaan. PLN ULP Kuala Tungkal menyiagakan puluhan personil yang tersebar di titik-titik strategis, serta didukung peralatan lengkap untuk penanganan gangguan secara cepat dan responsif. Salah satu warga Kuala Tungkal, Andi, mengaku bersyukur atas keandalan listrik selama Idul Fitri. Alhamdulillah, selama lebaran listrik aman, jadi ibadah dan kumpul keluarga terasa nyaman, ujarnya. Di balik terang lampu saat malam, takbiran hingga hari raya, terdapat dedikasi petugas PLN yang tetap siaga, bahkan ketika masyarakat menikmati momen kebersamaan bersama keluarga.
Kedepan PLN ULP Kuala Tungkal akan terus memperkuat layanan serta menjaga keandalan sistem kelistrikan sebagai bagian dari upaya mendukung kenyamanan dan kualitas hidup masyarakat di setiap momen penting. General Manager PLN UID S2JB Adi Herlambang menyampaikan bahwa seluruh personel telah disiagakan secara penuh untuk menjaga sistem kelistrikan tetap andal, khususnya pada saat pelaksanaan sholat Idul Fitri. Bahwa kondisi kelistrikan di wilayah Sumatera Selatan, Jambi, dan Bengkulu berada dalam kategori sangat aman. Total daya mampu tercatat sebesar 5.212 MW dengan beban puncak sebesar 1.709 MW. Serta dukungan transfer energi ke grid Sumatera sebesar 1.000 MW. Dengan demikian terdapat cadangan daya sebesar 2.503 MW atau sekitar 168% dari kebutuhan puncak. Dalam upaya menjaga keandalan tersebut, PLN UID S2JB juga melakukan pengamanan berlapis di berbagai lokasi prioritas. Sebanyak 81 lokasi vital dan VVIP mendapat pengabadan khusus, baik dari sisi jaringan maupun dukungan peralatan cadangan, seperti uninterruptible power supply dan genset. Selain itu, PLN UID S2JB berhasil menyiagakan sebanyak 3.213 personil teknik yang tersebar di 55 posko dan bekerja selama 24 jam dalam 3 shift. Kesiapsiagaan ini didukung oleh 143 unit mobil dan 263 unit sepeda motor operasional untuk memastikan respons cepat terhadap potensi gangguan. Untuk memperkuat keandalan sistem, PLN UID S2JB juga menyiapkan peralatan pendukung berupa 59 unit gardu bergerak, 25 unit genset, serta 11 unit UPS untuk siap digunakan sewaktu-waktu. Adi menegaskan bahwa keberhasilan ini merupakan hasil dari kesiapan menyeluruh yang telah dilakukan sejak awal masa siaga Raffi serta sinergi seluruh unit PLN di wilayah kerja UID S2JB. Keberhasilan ini ditopang melalui sinergi antar unit distribusi dan transmisi dalam menjaga sistem kelistrikan tetap andal, terutama pada objek vital dan lokasi prioritas seperti tempat ibadah dan fasilitas umum. Berbagai langkah dilakukan mulai dari pemeliharaan preventif, pengaturan beban, hingga kesiapsiagaan personil selama 24 jam. Selain itu, posko siaga juga dioperasikan penuh dengan dukungan peralatan seperti gardu bergerak dan genset untuk mengantisipasi gangguan. Gardu induk pagar alam sebagai tulang punggung pasokan listrik berperan penting dalam memastikan suplai listrik tetap stabil bagi kota pagar alam dan sebagian wilayah 4 lawak. Selama masa siaga Idul Fitri, sistem kelistrikan terpantau aman dan andal, sehingga masyarakat dapat menjalankan ibadah dan merayakan hari raya dengan nyaman. PLN juga menghimbau masyarakat untuk memanfaatkan aplikasi PLN Mobile guna memudahkan pelaporan apabila terjadi gangguan sehingga dapat segera ditangani dengan cepat. Melalui metode PDKB, petugas PLN dapat melakukan pekerjaan teknis pada jaringan listrik dalam kondisi tetap bertegangan, sehingga aktivitas masyarakat maupun pelanggan bisnis tetap berjalan tanpa gangguan. Inovasi ini menjadi solusi strategis dalam menjawab kebutuhan pelanggan akan layanan yang cepat, andal, dan minim resiko gangguan. Salah satu implementasi nyata dari optimalisasi tersebut adalah penyalaan tambah daya pelanggan PT Asta Sarana Raya dengan kapasitas 105 kV ampere. Proses ini berhasil dilaksanakan tanpa padam, sehingga operasional perusahaan tetap berjalan lancar tanpa interupsi. Arif Azani, manajer PLN UP3 Palembang menyampaikan bahwa optimalisasi PDKB merupakan bentuk komitmen PLN dalam memberikan pelayanan terbaik. Selain mempercepat proses layanan, penerapan PDKB juga menjadi langkah PLN dalam menjaga keandalan sistem distribusi listrik, terutama di wilayah dengan tingkat kebutuhan energi yang tinggi seperti Kota Palembang.
Tim PDKB yang diterjunkan telah dibekali kompetensi khusus, peralatan berstandar keselamatan tinggi, serta prosedur kerja yang ketat. PLN berharap dengan optimalisasi PDKB ini, pelayanan tambah daya dapat semakin responsif dan efisien, sekaligus mendukung pertumbuhan dunia usaha dan aktivitas masyarakat tanpa terganggu oleh pemadaman listrik. Kedepan, PLN UP3 Palembang akan terus berinovasi dan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dengan teknologi guna memastikan layanan kelistrikan yang andal, aman, dan berkelanjutan bagi seluruh pelanggan. Fitur Swacam memungkinkan pengguna listrik pasca bayar melakukan pencatatan angka stand kWh meter secara mandiri, sehingga dapat diketahui jumlah tagihan konsumsi listrik aktual. Hal ini menjadi sangat relevan pasca Idul Fitri karena penggunaan listrik cenderung meningkat selama periode libur dan berdampak pada pengaturan budget tagihan listrik rumah tangga. Dengan mengetahui pemakaian listrik lebih awal, pelanggan dapat memperkirakan besaran tagihan dan menyesuaikan anggaran rumah tangga secara lebih terkendali. Prosesnya pun praktis, cukup memotret angka stand kWh meter melalui aplikasi PLN Mobile, memasukkan data dan mengirimkannya untuk diproses sistem PLN. General Manager PLN UID S2JB Adi Herlambang menjelaskan bahwa fitur ini tidak hanya memberikan kemudahan, tetapi juga membantu pelanggan dalam mengelola keuangan pasca Idul Fitri. PLN juga mengingatkan bahwa pencatatan meter mandiri dapat dilakukan setiap bulan pada periode tanggal 23 hingga 27. Kehadiran fitur Swacam menjadi bagian dari komitmen PLN dalam menghadirkan layanan yang adaptif terhadap kebutuhan pelanggan, sekaligus mendukung pengelolaan keuangan yang lebih cermat melalui pemanfaatan teknologi digital. Upaya ini dilakukan melalui perbaikan saluran kabel tegangan menengah atau SKTM di Jalan Poros Gardu Induk, Lubuk Linggau, sebagai langkah antisipasi pasca tingginya beban listrik selama Ramadan dan Idul Fitri. Perbaikan dilakukan berdasarkan hasil inspeksi dan pemeliharaan rutin yang menemukan adanya potensi gangguan pada jaringan kabel bawah tanah. Manajer PLN ULP Lubuk Linggau, Ahmad Meiledi, menyampaikan bahwa langkah ini merupakan bagian dari komitmen PLN dalam menjaga keandalan listrik bagi masyarakat. Pasca Idul Fitri, PLN terus memperkuat sistem kelistrikan melalui langkah preventif agar potensi gangguan dapat diminimalkan, sehingga aktivitas masyarakat dapat kembali berjalan normal dengan dukungan listrik yang andal. Sementara itu, General Manager PLN UID S2JB Adi Herlambang menegaskan bahwa periode pasca Idul Fitri menjadi momentum penting untuk memastikan sistem kelistrikan tetap dalam kondisi prima. PLN berkomitmen menjaga keandalan pasokan listrik melalui penguatan infrastruktur dan pemeliharaan berkelanjutan agar masyarakat dapat beraktivitas dengan nyaman dan produktif. PLN juga menghimbau masyarakat untuk mendukung kegiatan di lapangan serta memanfaatkan layanan PLN Mobile dan kontak center PLN 123 untuk kebutuhan kelistrikan. Kondisi arus balik menjadi fase krusial karena kebutuhan listrik meningkat di berbagai sektor, mulai dari rumah tangga, fasilitas umum, hingga pelaku usaha. Untuk itu, PLN memperkuat kesiapan operasional melalui inspeksi menyeluruh dan pengecekan berkala peralatan sebagai langkah preventif. Petugas PLN juga melakukan patroli dan pemeriksaan langsung pada jaringan distribusi, gardu, serta peralatan pendukung lainnya, khususnya di titik-titik dengan beban tinggi dan jalur mobilitas masyarakat. Personil disiagakan untuk memastikan respons cepat apabila terjadi gangguan. Selain itu, PLN telah naik pura menyiagakan personil, teknis, serta memastikan seluruh peralatan operasional dalam kondisi siap pakai dan sesuai standar pengecekan alat pelindung diri juga dilakukan secara ketat untuk menjamin keselamatan petugas di lapangan. PLN juga memastikan kesiapan stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau SPKLU agar tetap beroperasi optimal selama arus balik guna mendukung pengguna kendaraan listrik. Manajer PLN ULP Teladai Pura, Iswandi, mengatakan
tidak boleh ada jeda dalam pelayanan khususnya pada momentum arus balik Idul Fitri. Ia menegaskan PLN memastikan listrik tetap menyala serta SPKLU siap digunakan agar masyarakat dapat beraktivitas dengan aman dan nyaman. PLN juga terus memperkuat budaya keselamatan kerja melalui briefing rutin dan pengawasan lapangan untuk mengantisipasi potensi risiko. Sebanyak 81 unit SPKLU telah disiagakan dan tersebar di 75 titik lokasi strategis, termasuk 7 unit yang berada di rest area jalan tol, guna mendukung kebutuhan pengisian daya selama arus mudik dan arus balik Idul Fitri. Seluruh SPKLU tersebut beroperasi optimal dan dalam kondisi andal sehingga mendukung kelancaran perjalanan pemudik pengguna kendaraan listrik di jalur-jalur utama. PLN WIDE S2JB juga menyiagakan personil serta melakukan pemantauan secara intensif untuk memastikan layanan pengisian daya berjalan lancar tanpa kendala. Dengan kesiapan infrastruktur dan pendukung operasional tersebut, para pemudik kendaraan listrik dapat melakukan perjalanan dengan lebih tenang, aman, dan nyaman. Keberhasilan ini menjadi bagian dari komitmen PLN dalam mendukung ekosistem kendaraan listrik sekaligus memastikan pelayanan terbaik bagi masyarakat selama momen mudik dan Idul Fitri. Fitur Trip Planner memungkinkan pengguna menentukan rute perjalanan sekaligus mengetahui lokasi stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau SPKLU di sepanjang jalur yang dilalui, termasuk estimasi kebutuhan pengisian daya. Sementara itu, fitur N-Trip memudahkan pelanggan memantau kondisi antrean dan ketersediaan charger di SPKLU secara real-time. Informasi ini membantu pengguna mengatur waktu pengisian daya agar lebih efisien dan terhindar dari antrian. General Manager PLN WIDE S2JB Ade Herlambang menyampaikan bahwa fitur ini menjadi bagian dari upaya PLN dalam meningkatkan kenyamanan penggunaan kendaraan listrik, khususnya pada periode mudik dan arus balik Idul Fitri. Ia mengatakan, melalui fitur Trip Planner dan N-Trip di PLN Mobile, pelanggan dapat merencanakan perjalanan dengan lebih matang serta memperoleh kepastian layanan pengisian daya di SPKLU, sehingga perjalanan menjadi lebih aman dan nyaman. Untuk mendukung kelancaran perjalanan, PLN WIDE S2JB juga memastikan kesiapan infrastruktur pengisian daya dengan menyiapkan SPKLU di berbagai lokasi strategis, mulai dari jalur utama, kawasan perkotaan, hingga titik dengan mobilitas tinggi. Selain itu, PLN juga menghadirkan program spontan mudik pakai mobil listrik sebagai bentuk dukungan terhadap penggunaan kendaraan listrik di masyarakat. Melalui penguatan infrastruktur dan layanan digital, PLN WIDE S2JB terus mendorong ekosistem kendaraan listrik yang lebih andal, sekaligus memberikan pengalaman perjalanan yang lebih nyaman dan terencana bagi masyarakat. Penyalaan listrik ini dilakukan melalui program listrik desa atau LISDES sebagai upaya memperluas akses listrik hingga ke wilayah terpencil dan belum berlistrik. Program ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah bersama PLN dalam meningkatkan rasio elektrifikasi nasional. Hadirnya listrik di desa Tenam disambut antusias oleh masyarakat. Warga yang sebelumnya belum menikmati listrik kini dapat merasakan manfaat penerangan untuk mendukung aktivitas sehari-hari, terutama menjelang Idul Fitri saat kebutuhan listrik meningkat. Manajer PLN ULP Muara Bulian, Irsal Rinaldi menyampaikan bahwa penyambungan listrik menjadi bentuk komitmen PLN dalam menghadirkan pemerataan energi hingga ke pelosok, khususnya pada momen penting seperti Idul Fitri. Melalui program LISDES,
PLN memastikan masyarakat di daerah terpencil juga dapat menikmati listrik yang andal. Diharapkan kehadiran listrik ini dapat membantu masyarakat merayakan Idul Fitri dengan lebih nyaman dan penuh kebahagiaan. PLN ULP Muara Bulian juga menegaskan bahwa upaya perluasan jaringan listrik akan terus dilakukan secara bertahap, sejalan dengan target peningkatan rasio elektrifikasi nasional. Dengan hadirnya listrik di Desa Tenam, PLN berharap dapat mendorong peningkatan kualitas hidup masyarakat, serta mendukung pertumbuhan ekonomi daerah, sehingga manfaat listrik dapat dirasakan secara berkelanjutan oleh seluruh lapisan masyarakat. Keberhasilan ini ditopang melalui sinergi antar unit distribusi dan transmisi dalam menjaga sistem kelistrikan tetap andal, terutama pada objek vital dan lokasi prioritas seperti tempat ibadah dan fasilitas umum. Berbagai langkah dilakukan mulai dari pemeliharaan preventif, pengaturan beban, hingga kesiapsiagaan personil selama 24 jam. Selain itu, posko siaga juga dioperasikan penuh dengan dukungan peralatan seperti gardu bergerak dan genset untuk mengantisipasi gangguan. Gardu induk pagar alam sebagai tulang punggung pasokan listrik berperan penting dalam memastikan suplai listrik tetap stabil bagi kota pagar alam dan sebagian wilayah 4 lawak. Selama masa siaga Idul Fitri, sistem kelistrikan terpantau aman dan andal, sehingga masyarakat dapat menjalankan ibadah dan merayakan hari raya dengan nyaman. PLN juga menghimbau masyarakat untuk memanfaatkan aplikasi PLN Mobile guna memudahkan pelaporan apabila terjadi gangguan sehingga dapat segera ditangani dengan cepat. Upaya ini dilakukan melalui perbaikan saluran kabel tegangan menengah atau SKTM di Jalan Poros Gardu Induk, Lubuk Linggau, sebagai langkah antisipasi pasca tingginya beban listrik selama Ramadan dan Idul Fitri. Perbaikan dilakukan berdasarkan hasil inspeksi dan pemeliharaan rutin yang menemukan adanya potensi gangguan pada jaringan kabel bawah tanah. Manajer PLN ULP Lubuk Linggau, Ahmad Meiledi, menyampaikan bahwa langkah ini merupakan bagian dari komitmen PLN dalam menjaga keandalan listrik bagi masyarakat. Pasca Idul Fitri, PLN terus memperkuat sistem kelistrikan melalui langkah preventif agar potensi gangguan dapat diminimalkan, sehingga aktivitas masyarakat dapat kembali berjalan normal dengan dukungan listrik yang andal. Sementara itu, General Manager PLN UID S2JB Adi Herlambang menegaskan bahwa periode pasca Idul Fitri menjadi momentum penting untuk memastikan sistem kelistrikan tetap dalam kondisi prima. PLN berkomitmen menjaga keandalan pasokan listrik melalui penguatan infrastruktur dan pemeliharaan berkelanjutan agar masyarakat dapat beraktivitas dengan nyaman dan produktif. PLN juga menghimbau masyarakat untuk mendukung kegiatan di lapangan serta memanfaatkan layanan PLN Mobile dan kontak center PLN 123 untuk kebutuhan kelistrikan. Sebanyak 81 unit SPKLU telah disiagakan dan tersebar di 75 titik lokasi strategis, termasuk 7 unit yang berada di rest area jalan tol, guna mendukung kebutuhan pengisian daya selama arus mudik dan arus balik Idul Fitri. Seluruh SPKLU tersebut beroperasi optimal dan dalam kondisi andal sehingga mendukung kelancaran perjalanan pemudik pengguna kendaraan listrik di jalur-jalur utama. PLN UID S2JB juga menyiagakan personil serta melakukan pemantauan secara intensif untuk memastikan layanan pengisian daya berjalan lancar tanpa kendala. Dengan kesiapan infrastruktur dan pendukung operasional tersebut, para pemudik kendaraan listrik dapat melakukan perjalanan dengan lebih tenang, aman, dan nyaman. Keberhasilan ini menjadi bagian dari komitmen PLN dalam mendukung ekosistem kendaraan listrik sekaligus memastikan pelayanan terbaik bagi masyarakat selama momen mudik dan Idul Fitri.
Baik pemirsa, sajian berita terakhir tadi menjadi penutup perjumpaan kita pada hari ini. Saya Riza Palepi dan seluruh kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.